Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Rozi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang, bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan objek dalam linguistik. Manusia sebagai pengguna bahasa tentunya seringkali menggunakan bahasa formal maupun non-formal, tergantung konteks yang sedang dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Firhar, menyatakan bahwa manusia normal tentu tidak lepas dari penggunaan bahasa formal maupun non-formal, baku dan tidak baku. Anak sekolah menengah pertama atau yang sering disebut sebagai remaja seringkali menggunakan bahasa-bahasa tuturan yang seenaknya sendiri tanpa melihat tingkat kesopanan maupun ketepatan penggunaan bahasa. Ketidaksantunan tindak tutur yang digunakan oleh peserta didik di sekolah ternyata juga berpengaruh dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, adanya ketidaksantunan bertindak tutur yang sekarang ini banyak digunakan oleh remaja akhirnya berinisiatif mengambil judul fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Untuk rumusan masalahnya sebagai berikut. Pertama, bagaimana bentuk-bentuk ketidaksantunan bertindak tutur direktif dalam sekolah menengah pertama. Kedua, bagaimana strategi ketidaksantunan bertindak tutur direktif anak sekolah menengah pertama. Dan yang ketiga, bagaimana indikator ketidaksantunan bertindak tutur direktif. Pembahasan masalah. Pertama, ketidaksantunan dalam berbahasa. Ketidaksantunan berbahasa merupakan bentuk perilaku kebahasaan yang tidak baik, kasar, dan melanggar tata krama. Berdasarkan indikasi di atas, Pranowo menyebutkan 4 faktor penyebab ketidaksantunan berbahasa, yaitu 1. Ada orang yang memang tidak tahu kaidah kesantunan yang harus dipakai ketika berbicara. Kedua, faktor memperoleh kesantunan. Ketiga, ada orang yang memang sulit meninggalkan kebiasaan lama dalam budaya. Keempat, karena sifat bawaan yang memang suka berbicara tidak santun di hadapan mitra tutur. Berdasarkan opini para ahli, dapat menolak bahwa kesantunan berbahasa adalah tata cara berbahasa yang disepakati bersama oleh suatu masyarakat, tentu dengan memperhatikan kaidah sosial dan pemilihan strategi agar komunikasi berjalan lancar dan harmonis. Kesantunan yang terkoneksi dengan biaya pada sosial budaya, norma, dan aturan di suatu tempat, sehingga nilai atau aturan satu budaya dapat berbeda dengan budaya lain. Kedua, strategi ketidaksantunan. Mengacu pada strategi ketidaksantunan yang dikemukakan oleh Culpeper, didapatkan anak sekolah menengah pertama menggunakan berbagai strategi ketidaksantunan dalam ujaran yang mereka ucapkan, diantaranya membuat mitra tutur merasa malu dan juga untuk menjatuhkan harga diri mitra tutur. Penggunaan sarkasme atau sindiran ini lebih menonjolkan sikap penutur yang hanya berpura-pura ketika mengujarkan atau mengucapkan sesuatu. Hal ini dapat dilihat dari cara penutur mengucapkan suatu ujaran yang ujaran tersebut mengandung hal seperti menyepelekan, mengejek, menghina, dan meremehkan. Yang ketiga, indikator ketidaksantunan. Pertama, budi pekerti. Sikap dan perilaku yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, pemurah, dan disiplin. Sikap dan perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, berempati, lemah lembut, bersahaja, disiplin, kreatif, dan sebagainya. Ketiga, sikap dan perilaku yang berhubungan dengan keluarga, bijaksana, pemurah, ramah tamah, rasa kasih sayang, setia, adil, dan sebagainya. Indikator yang kedua, akhlak mulia. Metode rangsang jawab dengan latihan tanya jawab dan keteladanan. Kedua, kognitif dengan cara pemberian informasi di antaranya melalui ceramah keagamaan, pengkajian, seminar, atau workshop.
Ketiga, membaca berbagai referensi atau buku tentang motivasi-motivasi positif agar terbentuk pola pikir yang baik atau positif. Indikator yang ketiga, etika pergaulan. Etika mengajarkan manusia untuk berperilaku dengan baik dan benar, menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kedua, etika mengukur perbuatan baik atau buruk manusia berdasarkan norma agama dan norma masyarakat. Tiga, etika merupakan pedoman yang bersifat umum bagi manusia dalam berbagai situasi dan kondisi. Kesimpulan, berdasarkan uraian tentang ketidaksantunan bahasa di sekolah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dan pembiasaan yang berhubungan dengan karakter masih perlu ditingkatkan. Program-program yang bersifat mendorong dan mengembangkan kebiasaan menggunakan bahasa yang santun di sekolah harus mendapat perhatian utama dari pihak sekolah, agar seluruh warga sekolah termotivasi untuk melakukan interaksi dan berkomunikasi secara baik dan santun. Pihak sekolah perlu lebih meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pada wali murid dan pihak terkait lain, agar program-program yang dicanangkan dalam rangka membangun karakter dan kepribadian siswa dapat tercapai dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.